kok saya umur misalnya 15 tahun 20, bagusnya investasi apa ya? Saham atau Bitcoin? menurut saya nih, kalau lu umur 15, 18, 20 terus lu berpikir investasi apa yang bagus, ini sebenarnya menurut gue ini udah kesalahan dalam mindset. Oke. Maksudnya itu gini loh, lu itu bukannya mikirin cari duitnya, tapi lu mikirin gandain duitnya. Cari duitnya aja lu belum bisa. Kalau lu bisnis aja belum selesai, lu udah mikir investasi, biasa bisnisnya berantakan. Hai guys, welcome back to channel kami, Hubungan Manusia, dengan gua Desmond. Dengan saya Hartono. Ya, salah satu pertanyaan yang paling sering lo dapat lah ya, di pas lagi live Instagram, atau mungkin juga ada yang beberapa yang komen di Hubungan Manusia juga sih. Iya. Yang sering gua lihat itu yaitu, kok bagusnya investasi saham atau Bitcoin nih? Iya. Nah, kalau di Hartono itu versinya, kok saya umur misalnya 15 tahun 20, bagusnya investasi apa ya? Saham atau Bitcoin? Nah, sebenarnya ini pertanyaan yang cukup umum, cukup banyak. Iya. Nah, dan sebenarnya ya gak ada salahnya ya, Betul. investasi saham atau Bitcoin, karena memang banyak yang kita lihat yang muda-muda. Saya ini FOMO juga. kayak mungkin dari kayak gini ada gitu. Iya. Ya kalau dipungkiri memang aja seperti. Apalagi Bitcoin udah 100.000 ya. Nah, jadi ya ini pertanyaan yang mau dibilang salah ya enggak, tapi menurut kita sebenarnya kalau masih muda, jadi terlalu cepat nih untuk ke sana. Maksudnya ya karena secara gak langsung aja ini mindsetnya udah pengen instan nih, rasanya seperti itu. Betul. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang bagus diinvestasikan untuk diri kita pas masih muda? Nah, seandainya kalau kita bisa balik nih ke pas muda nih, mungkin ini yang kayak kita ngomong ke diri kita. Iya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi pastinya jawabannya itu investasi ke diri kita sendiri. Betul banget. Nah, dulu tuh mungkin ya pas kita habis lulus mulai kerja gitu, beruntungnya ya gue jadi pas sekolah gak suka baca buku, tapi pas kuliah lulus itu jadi bisa mulai baca buku. Betul. Scholar. Jadi mulai suka baca. Nerds. Padahal pas sekolah disuruh baca setengah males ketiduran. Tapi pas udah itu tuh lumayan nih, udah bisa baca apa. Ya banyak ilmu yang gua dapet lah gitu. Benar. Nah, menurut lo mungkin investasi yang bisa dilakuin ini seperti apa, Han? Jadi menurut saya nih, kalau lu umur 15, 18, 20 terus lu berpikir investasi apa yang bagus, ini sebenarnya menurut gue ini udah kesalahan dalam mindset. Oke. Maksudnya itu gini loh, lu itu bukannya mikirin cari duitnya, tapi lu mikirin gandain duitnya. Cari duitnya aja lu belum bisa, kecuali lu itu udah punya bisnis gede banget di usia 15 sampai 20, dimana bisnis itu running sendiri apa sendiri, lu mikir mau investasi, betul gak? Investasi ini kan terakhir ya. Pertama kita mikir kita kerja dulu. Pertama belajar dulu. Habis belajar kerja, bener gak? Habis kerja bisnis. Habis bisnis baru invest. Sesimpel itu. Nah, kalau lu belajar aja belum selesai, lu udah mikir kerja, biasa nanti belajarnya berantakan. Benar gak? Kalau lu kerja aja belum selesai, lu udah mikir bisnis, biasanya kerjanya nanti berantakan. Kalau lu bisnis aja belum selesai, lu udah mikir investasi, biasa bisnisnya berantakan. Gitu loh. Jadi lu itu harus lewatin semua dengan baik. Bayangkan lu cuma manusia normal ya, lu cuma belajar yang benar, kerja yang benar, bisnis yang benar, nanti investasi lu pasti benar juga. Tetapi sayangnya yang kayak gini ini membosankan. Orang pengennya itu lulus kuliah jadi trader, investasi klik. Ini ya success before 30. Wow, success before 30 rasanya kan kayak keren banget gitu. Iya gitu. Maksudnya yang bisa kayak gitu tuh ada, gak banyak. Itu satu. Kedua, yang tampil di media sosial ini belum tentu duitnya dari sono. Kalau orang trader, dia jago banget, terus dia buka kelas, lu logika aja kalau dia trader jago banget buka kelas, apa enggak ya dia itu sebenarnya cuannya itu dari buka kelas, bukan dari trading. Kalau bisa trading doang, ngapain buka kelas? Buka kelas capek loh, harus jelasin webinar apa. Dia kalau trading kan tinggal klik doang, klik
klik. Kalau sesimpel itu Kalau sesimpel itu gitu loh. Kalau dia bilang lihat teknikal, apakah dia tinggal lihat ini bagus, klik. Kurang duit pinjam dari bank, klik lagi gitu loh. Maksudnya kalau bisa itu kita itu sesuai. Nah, kenapa gue bilang kerja dulu? Kan banyak orang setelah selesai kuliah itu pengen langsung bisnis. Kenapa? Kerja itu bikin lu belajar banyak hal. Pertama, lu belajar sistem sebuah perusahaan. Pas lu kerja, lu lihat, oh sistem perusahaan gue seperti apa. Kedua, lu belajar disiplin. Setelah lu belajar disiplin di sekolah, lu harus belajar disiplin di dunia kerja. Ketiga, lu belajar mindset. Mindset itu apa? Mindset kelola keuangan. Lu dapat gaji 5 juta, gimana lu kelola 5 juta ini? Lu bayangin, 5 juta aja lu gak bisa kelola. Apalagi nanti omset 50 juta di perusahaan, lu gimana mau kelola? Bener gak? Ya. Jadi banyak banget pertanyaan di live gue itu selalu, kok saya umur 15 tahun, saya mau bisa apa yang bagus? 15 tahun itu berarti lu SMA. SMA itu lu gak bisa, SMA itu lu les Mandarin coy. Lu les Mandarin, jadi nanti lu kerja gaji lu bisa gede. Nah ini yang menurut gua kayak, ini pengaruh jelek dari media sosial. Banyak yang dari media sosial pikirnya semua orang sukses dari bisnis harus secepatnya bisnis kayak gitu. Sebenarnya sih dulu ya gua gak tahu masih ingat ya, pas kita ikut satu seminar ada satu pembicara di sharing gitu. Ada satu penelitian mereka nanya ke entah berapa puluh, kan udah 70-an atau 80-an orang yang sudah mau meninggal. Kalau maksudnya apa yang paling pengen mereka apa yang paling mereka pengen lakukan lebih lah soalnya kalau mereka dikasih bisa mengelola waktu gitu. Nah jadi waktu itu tuh jawabannya ada 3. Yang pertama itu tuh lebih berani ambil resiko. Sebenarnya itu ya ini bukan berarti resikonya kita all in ya. Kalau di Indonesia terlalu ambil risiko, gak dipikir risiko. Risiko ini maksudnya ya lebih berani mencoba banyak hal sih. Betul. Mungkin dalam percintaan ataupun dalam kerjaan, dalam hubungan ya kita itu lebih berani. Jadi lakukan gitu, jangan takut karena banyak hal itu yang kita takut gagal. Akhirnya kita nggak berani langkah. Yang kedua itu do more. Yaitu lakukan lebih. Maksudnya kalau kita dapat kesempatan, dapat misalnya nih kita dapat project. Ya kita klien minta 5 ya kita lakukan 7 atau 8. Bayangin klien nggak ada salahnya gitu. Maksudnya kalau kliennya gak apresiasi pun ya kalian dapat pengalaman. Betul. Kalian dapat sesuatu yang standar diri kalian tuh bagus. Jadi peluang pasti datang. Yang terakhir itu reflect more. Reflect more ini artinya sebenarnya kita itu juga jangan cuman sibuk kerja doang, tapi kita juga harus evaluasi. Sebenarnya dalam hidup itu yang kita lakukan itu bagaimana? Apakah selama ini udah oke? Ataupun lihat kembali apa yang kita kerjakan gitu. Jadi supaya pas kita udah lebih dewasa itu kita punya bekal yang cukup. Karena bayangin kalau 30-an 40-an kita baru mulai menyadari. Mungkin gak ada kata telat sih, tapi betul. Seandainya kalau kita bisa lebih awal paham itu kan akan membantu banget. Bener banget. Ada tambahan ya soal. Nah, satu lagi ya, maksudnya kita itu gak ada salahnya kita tuh pengen cepet-cepet untuk sukses. Cuma problematikanya adalah kadang yang instan itu memang bukan jalannya. Jadi banyak banget kita itu terjebak dengan iming-iming bahwa kita tuh bisa cepat. Pernah gak lu orang itu lewatin Google Map itu suruh belok kanan, tapi lu lihat belok kiri kayaknya bisa lebih cepat nih. Terus lu bandel, lu belok kiri. Memang jaraknya lebih dekat, ternyata macetnya lebih parah, akhirnya lebih lama. Nah dalam hidup itu seringnya memang gitu. Enggak ternyata buntu, jangan buntu ya. Iya, buntu lu putar balik. Iya, gitu. Susah, masih mending lu putar balik. Kadang-kadang lu bandel lagi. Udah ada warga bilang, Pak buntu Pak. Lu bilang tanggung lah, majuin aja. Bukannya kayak gitu ya. Bayangkan kita juga di usia muda. Maksudnya kita udah tahu nih invest di sini itu sebenarnya gak cocok untuk kepribadian kita. Tapi kita mikir tanggung lah, udah setengah nih, gue masukin lagi lah setengah kayak gitu kan. Atau mungkin yang lu tahu itu lu harusnya memang kerja. Cuma lu menunda-nunda aja karena lu berpikir ya masa iya sih gue kerja, masa gue harus kerja sih. Waktu gue habis sia-sia dong, apa dong. Justru yang lu pikirkan enggak, yang lu pikir adalah gimana caranya lu bisa belajar
di dunia kerja, kalau lu bisa lihat, hampir banyak orang sukses di sekitar lu ya, bukan yang diceritakan di luar sana gitu ya. Yang lu lihat dengan mata kepala lu sendiri, biasanya mereka itu adalah orang yang sudah mulai duluan. Bukan karena lebih pintar, bukan karena lebih hebat, tapi karena mulai duluan aja. Gitu loh. Ada orang yang maksudnya dia itu dulu di Instagram pas semua orang belum ada konsep jadi content creator, dia udah jadi content creator. Atau orang yang belum ada orang mikir bikin YouTuber, dia nge-YouTube. Atau belum ada yang impor, dia impor dulu. Betul. Jadi dia sukses karena dia mulai duluan. Kenapa dia bisa mulai duluan? Karena dia udah belajar duluan. Banyak banget yang gua kenal orang yang dari kerja, dia lihat bosnya cuannya gede banget. Akhirnya setelah belajar ngerti, dia buka sendiri. Setelah buka sendiri dia juga sukses banget. Kan sering kayak gitu. Ya kenapa enggak, bener gak? Gua kasih satu perumpamaan terakhir. Kalau lu mau buka kafe, kenapa lu gak kerja di kafe dulu? Lu kerja 1 tahun, hemat duit lu banyak. Kalau lu gak kerja, lu mikir lu buka kafe, lu kira-kira semuanya. Lu kira-kira tempat ini rame, kira-kira tempat ini bisa, kira-kira mesin ini cocok, kira-kira supaya ini oke. Lu kira-kira semua. Dari kira-kira itu berapa yang benar, berapa yang salah. Tapi kalau lu kerja dulu setahun lu ngerti semua. Supplier dari siapa, mesin apa yang bagus, lu buka di mana, segala macam, semua lu ngerti. Nah, setelah lu kerja setahun lu baru buka, peluang sukses lu berapa persen? Itu bahasanya itu uang sekolah. Iya, uang sekolah. Jadi pada lu bayar uang sekolah mahal banget kan, bener nggak? Jadi lu kerja dulu. Jadi kerja dulu akan lebih murah. Sebenarnya gue tahu ini dari siapa tuh? Dari Guido. Iya. Guido itu kan salah satu teman organisasi gitu. Dan konsultan bisnis yang terkemuka lah ya. Jadi gue tanya dia, gimana caranya buka bisnis supaya sukses? Kerja dulu, dia bilang. Lu kerja di bidang itu, yang harusnya 1/3 bisa naik jadi 2/3 atau 3/4 gitu loh. Jadi maksudnya yang chance berhasil lu cuma 20-30% naik jadi 60-70%. Maksudnya sesimpel itu gitu. Lu gak usah habisin duit, lu gak usah makan hati, gak usah apa, semua gak usah gitu. Itu sih sarannya. Nah jadi mungkin buat yang nonton ini kan gak semuanya 20 awal atau ya saatnya bisa aja kan 30-an dulu. Nah menurut kalian gimana sih sebenarnya? Apakah realistis gak sih kayak kita itu langsung berpikir saham atau Bitcoin? Padahal kan realita di lapangan praktiknya gak semudah itu. Itu banyak hal yang harus diperhatikan. Nah coba bisa share di komen juga, berbagi ke adik-adik yang lebih muda. Lalu itu dulu, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman kalian yang butuh dengerin ini. Sampai ketemu di video berikut. Thank you.